tubuh kita. Ya, barusan saya terakhir mendoain Ibu Umi kalau nggak salah. Ya, ketika saya barusan mendoain itu, tiba-tiba Tuhan perlihatkan, saya tuh merasakan ada serangan sakit sekali. Ya. Sakit sekali ke dalam hati saya, di dada saya itu sakit sekali sampai saya batuk-batuk. Makanya lalu saya tinggalkan tempat ini kan, sampai saya batuk, saya muntah-muntah. Ya, saya berdoa Tuhan lepaskan. Ya, saudara, kita tidak tahu di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, semakin Roh Kudus dicurahkan luar biasa, semakin iblis itu tidak tinggal diam. Semakin Tuhan sampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara, supaya Anda selamat, supaya Anda berkemenangan, supaya Anda beroleh kehidupan surga kekal dalam hidupmu, rumah tangga dan keluargamu. Si iblis tidak tinggal diam, berusaha menghalangi, merintangi dengan berbagai cara. Kalau kita tidak punya pertahanan yang kuat, maka kita akan gagal sampai finish. Ya. Oleh sebab itu kenapa saya sering mengajak saudara pujian penyembahan dulu yang ada bahasa rohnya. Kenapa? Karena saya ingin ada hadirat Allah hadir. Dan ketika ada serangan-serangan datang, kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi ketika saya tiba-tiba mendapat serangan itu, saya masih bisa duduk di hadapan saudara. Dan saya masih bisa tetap melayani sampai akhir. Ya. Tetapi saya mau bukan cuma saya, saudara juga bisa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan tahu. Ya. Kalau Anda melekat sama Tuhan, kita semakin hari semakin kuat dan gagah perkasa. Tuhan mau kita tidak jadi orang pendek terus. Kita nggak jadi orang kerdil terus. Tetapi kita menjadi orang yang tinggi. Tinggi imanmu, tinggi rohanimu, tinggi jasmanimu, tinggi levelmu. Ya, semuanya tinggi. Sampai sempurna di hadapan Tuhan. Saya melihat ada pertandingan basket ya. Pertandingan basket antara Cina dengan satu negara mana gitu ya. Tetapi pemainnya dari Cina itu orangnya tinggi sekali. Melebihi tinggi manusia normal. Ya. 2 meter lebih mungkin 3 meter. Jadi pemain yang lainnya itu kalah, nggak bisa nangkep bola. Karena yang tinggi yang nangkep dulu. Langsung lempar ke golnya dulu. Gol terus ya. Menang terus karena tinggi. Saudara, hari ini kalau kita tinggi iman kita, tinggi rohani kita, tetapi rendah hati jasmani kita, ya, maka engkau pasti berkemenangan. Jangan tinggi jasmani kita, ya. Tinggi jasmani berkatnya boleh, tapi jangan tinggi hati, tetapi rendah hati, ya. Semuanya boleh tinggi, hatinya tetap rendah hati. Maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan senantiasa ada dalam dirimu, dalam hidupmu. Nah, hari ini Tuhan mau ketika kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalah persoalanmu, hidupmu, rumah tanggamu, akan sakit penyakitmu, baik itu sakit hati, rohani, jasmani, semuanya Tuhan tahu karena Dia Maha tahu. Dan ketika engkau sangat mengasihi Dia dengan segenap hati, maka Dia pun sangat mengasihi Anda dan Dia pun memeluk Anda di dalam dekatnya. Ketika Anda dipeluk Dia di dalam dekatnya, Anda akan aman dan nyaman. Walaupun kita terkadang jalan bisa jatuh, kita kadang jalan bisa terpleset, tetapi kalau engkau ada dalam pelukan Tuhan, maka engkau pasti aman dan nyaman. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ya, yang Tuhan berikan saat ini adalah Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk
ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, Sakeus ini, karena dia ingin melihat rupa Yesus, mungkin dia sudah mendengar, tetapi dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak pernah bertemu Yesus, tetapi dia penasaran dan dia berusaha karena dia tahu dia pendek. Nggak mungkin dia bisa melihat Yesus karena mungkin badannya separuh dari badan orang normal, ya kan? Dia pendek, dia nggak bisa lihat, ketutupan. Maka dia berusaha lari dulu. Dia berusaha lari mendahului mereka dan dia berusaha memanjat ke atas pohon. Dan ketika dia memanjat ke atas pohon, apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Yesus tahu apa yang dia lakukan. Dilakukan Sakeus itu Yesus tahu. Karena dia maha tahu. Dan ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, Yesus maha tahu dan dia berkata, Sakeus, segeralah turun. Saudara, dan Yesus berkata, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang kedua, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus memerintahkan Sakeus turun, Sakeus turun, Sakeus tidak ngomong, nanti Tuhan aku mau lihat kamu lagi di atas, enggak. Tapi Sakeus langsung turun. Dia menurut, dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan, dia menurut dan dia turun. Tidak cuma turun, tetapi dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, kita manusia, kalau mendengar perintah Tuhan, ya, kita terkadang berdalih-dalih, berbantah-bantah dengan Tuhan, nggak bisa Tuhan, nggak mungkin Tuhan begini. Dan karena kita berdalih-dalih, kita berbantah-bantah, maka akhirnya kita tidak melakukan perintah Tuhan karena banyak ngomelnya, banyak membantahnya. Tetapi ketika Sakeus langsung melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dia turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Hari ini ketika Tuhan berkata kepada engkau, lalu engkau mulai berdalih-dalih, Tuhan tidak salah, Tuhan, itu pesan Tuhanmu itu nggak benar, Tuhan, nggak mungkin, Tuhan, itu nggak betul, Tuhan, aku nggak bisa, Tuhan, aku nggak bisa melakukan itu. Kita terus berdalih-dalih, kita terus berbantah-bantah dengan argumentasi hati kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena kita sayang dengan apa yang ada di dalam diri kita, dengan apa yang jadi milik kita. Kita sayang, kita menggenggamnya terus. Saudara, saya ketemu seorang ibu, ya. Ibu ini berkata, kalau ketemu saya, Ciling, doano aku tidak punya apa-apa. Doano aku loh, aku ini khawatir, ya apa masa depanku, ya apa masa tuaku, aku ini tidak punya apa-apa, aku ya apa, terus gitu, saudara. Padahal, waktu saya doain, ya, dia itu tolong doakan rumahku, mau tak kontrak, no, tolong doano aku. Loh, saya punya rumah itu selalu berkata tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia selalu menggenggam apa yang dipunyainya. Dia ketakutan sendiri akan masa tuanya. Ya, jadi selalu berkata nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Padahal hartanya itu masih banyak. Saudara, ya ayat selanjutnya. Tetapi Sakeus tidak berbantah-bantah, tetapi dia melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Terkadang kita sudah mendengar sabda firman Tuhan,
pesan-pesan Tuhan, kita segera melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Yesus di rumah kita, di hati kita, dan kita berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, memberikan persepuluhan, menabur, dan melakukan semuanya dengan senang hati, ya, dengan segenap hati, dan mulai berjalan di dalam koridor kebenarannya disertai dengan kekudusan. Tetapi banyak orang yang akan berkata, dia orang berdosa, dia orang begini, begini, begini. Banyak semua ditudingkan. Tetapi hari ini lihat, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, Sakyus tidak berbantah, tidak membela diri, tidak berkata, Tuhan, aku enggak gitu loh Tuhan, enggak seperti yang ditudingkan sama orang, enggak seperti yang dikatakan orang, enggak seperti yang dituduhkan sama orang, enggak. Tapi Sakyus datang kepada Tuhan, dia merendahkan hati kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada semua orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, Sakyus tidak membela diri, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, dan ketika Sakyus tidak berbantah-bantah, tetapi dia merendahkan hati, dia menyerahkan semua isi hatinya, mengutarakan semua isi hatinya, semua kepada Tuhan. Maka itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Artinya, Sakyus karena dia melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dia pun mendapat keselamatan dari Tuhan, dan dia pun mendapatkan ahli waris surga, ya, karena anak Abraham, dia juga mendapatkan ahli waris kerajaan surga. Dan hari ini saudara, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini Tuhan mencari dan menyelamatkan anak-anak Tuhan yang sudah jauh, tidak tahu hilang di mana, di hutan belantara, atau di laut lepas, ya, atau di jurang, tetapi Tuhan sangat mengasihi. Dan Tuhan tidak mau ada seekor domba pun yang hilang. Walaupun ada satu yang hilang, domba yang jatuh di jurang, Yesus tetap menyelamatkan yang satu itu. Diambil kembali, digendong kembali. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi kita semua manusia ciptaannya. Dia tidak mau ada yang terhilang. Saudara, ketika saya tadi mendapat serangan, saya tidak menghentikan Zoom ini, tetapi saya berdoa, Tuhan, ampuni saya. Ampuni orang-orang yang bermaksud tidak baik kepada saya. Ampuni orang-orang yang mau mengambil nyawa saya. Ya, ampuni mereka. Saudara tahu nggak ketika saya berkata ampuni, ampuni, saudara langsung reda, langsung rasanya selem. Ya, seperti ada yang terlepas. Oh, berarti Cik Lini ada dosa, ada salah. Ya. Kita selama ini, kita manusia selalu merasa kita benar, tidak ada salah. Iya kan? Apalagi kita udah berjaga-jaga dalam koridor Tuhan, dalam kekudusan, dalam memberikan semuanya kepada Tuhan, kita udah berjaga-jaga. Tetapi kenapa? Tiba-tiba ada serangan masuk. Dan saya percaya, tadi kenapa waktu saya mendoakan seseorang, tadi ada yang serem-serem ya beberapa orang, ya, itu mungkin iblisnya marah. Kenapa? Karena
segala atributnya, segala tipu muslihatnya itu dibongkar sama Roh Kudus. Kalau nggak dibongkar sama Roh Kudus, kita nggak tahu. Dan kalau kita nggak tahu, kita binasa, kita nggak ada pertolongan. Tetapi ketika dibongkar sama Roh Kudus, kita tahu, maka mulai ada pembenahan, mulai ada perubahan, mulai ada jalan keluar yang terbaik, dan ada kehidupan kembali. Sehingga anak Tuhan ini boleh kembali berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan dan luput dari malapetaka dan mara bahaya. Dan akhirnya selamat. Nah, kebetulan saya yang mendoakan, mungkin serangan itu ditujukan kepada mereka, tetapi karena saya mendoakan, serangan itu balik. Tetapi ketika kita tetap mengenakan perlengkapan senjata yang dari Allah, kita nggak jatuh, tergeletak. Tetapi kita bisa menghalau, kita bisa menghardik, supaya serangan itu kembali. Dan tidak mengenai kita, tetapi kembali mengenai orangnya sendiri. Oleh sebab itu tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Ya. Kenapa saya itu pingin saudara semua udah dengar pesan Tuhan. Bertahan sebentar aja dengar firman Tuhan. Ya. Supaya Anda setiap hari semakin diisi, semakin makan nasi, Anda sehat, kuat, kokoh, perkasa, dan tidak mudah tumbang, tidak mudah jatuh, tidak mudah pohon kalau tumbang seakar-akarnya airnya kan mati, iya toh, nggak bisa ditegakkan kembali. Nah, saya ingin semua yang ada di sini menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Nanti setelah firman Tuhan, Anda boleh beristirahat. Yang sudah didoain, Anda boleh beristirahat. Kalau enggak, kita nggak ngalami perubahan. Biarlah kita menjadi seperti Sakeus. Tidak cuma ingin tahu. Ada kerinduan ingin tahu, ingin lihat. Karena kerinduannya dia tahu, dia tidak mungkin bisa lihat. Dia tidak mungkin bisa sampai karena dia pendek. Orang lain lebih tinggi, orang lain lebih bisa melihat Yesus. Orang lain lebih bisa berjalan mengikuti Yesus. Aku nggak bisa, aku pendek, aku nggak mungkin bisa. Tetapi dia berupaya. Dan ketika dia berupaya, dia naik pohon supaya dia bisa lihat Yesus dari atas. Upayanya apa? Dia lari mendahului orang-orang semua. Dia berlari sekencang-kencangnya sampai dia naik pohon dan dia bisa melihat Yesus. Segala upayanya, segala kerinduannya, semua keinginannya Tuhan tahu. Karena dia maha tahu. Dan ketika Tuhan tahu, ketika dia berdiri, dia berjalan di pohon itu, dia berkata, Sakeus, turunlah. Padahal sebelumnya Tuhan tidak kenal Sakeus loh. Tapi Tuhan bisa tahu, Sakeus turunlah. Dan ketika Sakeus disuruh turun, dia langsung turun, tidak bilang nanti Tuhan nanti, enggak. Dia langsung turun, dan dia langsung, apalagi Yesus berkata, aku akan diam di rumahmu. Dia menerima Yesus dengan senang hati, dengan sukacita. Saudara, tahukah Anda, ketika kita mempunyai hati seperti Sakeus, menerima Yesus dengan sukacita, Yesus kerasan tinggal di rumahmu, di dalam hatimu. Ketika Yesus kerasan tinggal di dalam hatimu, percayalah, Yesus yang luar biasa ada di dalam dirimu, engkau pun akan menjadi luar biasa. Yesus yang maha tahu tinggal ada di dalam dirimu, engkau pun akan dibuatnya menjadi tahu seperti dia. Dan ketika Yesus yang ajaib dan heran itu tinggal di dalam dirimu, maka engkau pun bisa mendapatkan keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan ketika Yesus yang maha kuasa, yang maha luar biasa, yang punya segalanya, ada tinggal di dalam dirimu, maka engkau pun akan dibuatnya mempunyai segala yang Tuhan ada, yang Tuhan punya. Dia mempunyai roh kehidupan diberikan kepada Anda. Dia mempunyai kehidupan yang berkelimpahan dipercayakan dalam hidupmu. Makanya saya pernah sampaikan, Yesus paling kerasan tinggal
di rumah orang benar, yang bersih, yang berkarpetkan permadani yang indah, disertai dengan ruangan yang sejuk, yang nyaman, yang bersih. Artinya Yesus paling kerasan tinggal di dalam hati orang benar yang beralaskan kebenaran, disertai dengan damai sejahtera, damai sukacita yang dari Tuhan. Maka Tuhan kerasan tinggal di dalam hatimu, apalagi disertai dengan kemurahan dan kebajikan. Anda bermurah hati, Anda selalu membagikan dan membagikan, Anda melayani dengan kebajikan. Saudara, Yesus paling kerasan tinggal di dalam hati yang seperti ini modelnya. Dan ketika Yesus kerasan tinggal di rumahmu, maka pembelaan Tuhan nyata. Orang banyak berkata, Sakius ini begini-begini, dia tukang pajak lah, ia ini begini korupsi dan sebagainya. Tetapi pembelaan Tuhan adalah, aku datang untuk mencari orang berdosa dan menyelamatkan orang berdosa. Artinya, dia tidak menolak Sakius, tetapi dia juga tidak melihat background Sakius, tetapi dia melihat hati Sakius dan dia menerima Sakius, bahkan dia menyelamatkan Sakius dan seisi rumahnya selamat. Dan dia keturunan Abraham, dia pun diberikan berkat berkelimpahan, dia pun diberikan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saudara, hari ini Tuhan mau cari hati yang model begini. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ketika kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati, tidak cuma di mulut, di bibir, tetapi dengan segenap hati, maka engkau akan lihat hasilnya itu di luar dugaan. Ya. Dan Tuhan mau kita semua bergandengan tangan, ada kesatuan, ada persatuan. Kemarin waktu persekutuan doa onsite, ya, meriah sekali. Kenapa? Di situ ada gembala, berapa gembala berkumpul, 3 gembala berkumpul, datang hadir. Ya, ada juga yang dipakai Tuhan, anak Tuhan juga. Ya, jadi semua ada di situ, luar biasa. Ada kerjasama yang baik. Kita nggak perlu pulang malam. Bentar udah selesai. Kenapa? Karena ada satu minta didoain si A, satu si B, satu si C, satu si D. Ya, semua bisa doa. Saudara, kalau ada di Surabaya banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa, walaupun bermacam-macam, mungkin nggak sama. Ada yang dipakai doa pelepasan, ada yang penglihatan nubuatan, ada yang kesembuhan, ya. Tetapi bekerja sama jadi satu. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketika saya bertemu dengan seorang gembala, ya, beliau dipakai pelepasan, beliau berkata, aduh, sudah lama saya itu dengar namanya Cik Lingling, tapi nggak pernah kenal, nggak bisa kenal. Sudah menghubungkan selalu dikasih alasan, Cik Lingling repot, Cik Lingling repot. Ya. Tetapi kemarin melalui seorang anak Tuhan, akhirnya kita bisa kenal, kita bisa berhubungan. Ya. Dan beliau begitu rendah hati. Beliau berkata, ya, kalau bisa kita ini sehati, ya, sama-sama sehati, sama-sama melayani dengan kasih. Ada kerjasama yang baik, jangan takut dombamu hilang. Enggak, domba semua adalah milik Tuhan. Enggak perlu takut. Kalau terus takut, enggak bisa ngundang hamba Tuhan yang lain. Karena ada ketakutan sendiri. Enggak, saya mengisi tempat beliau. Beliau diundang mengisi tempat saya. Kemarin saya juga berkali-kali mengisi tempat hamba Tuhan yang saya undang kemarin. Dan beliau kembali mengisi saya di tempat kita. Ya, jadi ada kerjasama yang baik. Jangan takut dombamu hilang. Dombamu nggak akan hilang ketika Anda memberi makan dan memberi makan dombamu itu cukup. Dan mereka merasakan ada pertumbuhan, ada perkembangan. Mereka gemuk-gemuk, tambun-tambun. Domba itu akan tetap ada di tempatmu. Tetapi domba itu boleh jalan-jalan. Ya, jalan-jalan daripada mereka tiap hari pergi
ke diskotik, mereka pergi nonton bioskop, lebih baik mereka masuk persekutuan doa, mereka mendengar firman Tuhan sehingga ada pertumbuhan, ada perkembangan. Iya. Dan hari ini saya juga ingin semua yang ada di sini juga begitu. Jangan cuma masuk dengar pesan Tuhan lalu keluar. Akhirnya ketika ada serangan datang, tidak kuat. Ketika ada sesuatu terjadi, tidak kuat. Tetapi saya lihat ada beberapa ibu, ada beberapa orang yang selalu ketika ada masalah, dia selalu berdoa. Telepon berdoa, Cik Lining bantu doa ya. Bantu doa ya, suamiku begini, anakku begini. Dan karena rajin berdoa. Kelihatannya biasa berdoa, ngobrol, ada perubahan, ada pemulihan. Ya. Dan ada jawaban Tuhan yang terbaik. Dan hari ini saudara, mari. Saya itu pingin semua saudara di sini menjadi militan-militannya Tuhan yang luar biasa. Saya kepingin saudara di sini mengalami perubahan terjadi dalam hidupmu luar biasa. Tidak cuma biasa-biasa, tetapi benar-benar luar biasa. Dan saudara bisa tampil satu persatu melebihi saya. Dan ketika saya tua, saya lihat, oh iya, ternyata Winnie Santo itu sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Saya bisa lihat, oh dipakai Tuhan. Oh iya, itu Bapak David Kristianto sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Saya masa tua saya bisa lihat Anda semua tampil menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, ya, kan kita nggak tahu kedatangan Tuhan sudah semakin di ambang pintu. Kalau kita nggak siap-siap bagaimana? Ya, pernah saya berkata begini, Tuhan, kan Anda pasti dengar, ada yang berkata begini, di hari-hari ini nanti akan ada masa kesukaran, ya, ada masa kesulitan, sama seperti yang Tuhan berikan kepada saya. Dan beliau berkata, simpan dolar, simpan emas. Simpan dolar, simpan emas. Nanti emas naik 2 juta. Nanti dolar kalau naik 24.000 lepasan jualan. Ya. Lah kalau yang enggak ada dolar, enggak ada emas bagaimana? Berdoa, jawabnya berdoa. Ya. Saya tanya sama Tuhan, simpan dolar dan emas ya Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Tahu enggak? Walaupun engkau simpan emas dan simpan dolar, kalau musimnya paceklik, musimnya kekeringan, ya, musim kekeringan melanda, emasmu itu loh tidak bisa memberikan kelegaan buat engkau. Emasmu tidak bisa mengenyangkan engkau. Dan ketika Tuhan katakan, ketika ada musim terik begitu, sampai terik matahari, sampai membakar. Dan ketika ada kebakaran, Tuhan bilang, dolarnya kebakar, hangus, habis, jadi abu. Dan engkau juga tidak selamat, bukan? Tetapi hari ini, kata Tuhan, ketika engkau hidup dan berjalan di dalam koridor kebenaranku, berulang-ulang aku sudah melihatkan kepada engkau, kata Tuhan. Kan berulang-ulang Tuhan perlihatkan kepada kita, hanya orang benar, hanya orang yang tersungkur di kaki Yesus, yang merendahkan hati di kaki Yesus, yang memakai kasut dan jubah kebenaran dan ikat kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Orang-orang ini Tuhan taruh di sebuah tempat, di padang berumput hijau. Mereka tidak mengalami kesulitan, kekeringan, kegersangan, ketandusan, tetapi mereka tetap enjoy, mereka tetap sukacita, mereka tetap damai, menikmati hidupnya serba berkecukupan. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Bukan dolarmu dan emasmu yang menyelamatkan engkau, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan engkau. Dan jalannya hanyalah kebenaran. Kalau kita nggak benar, tidak mungkin seperti saya, waktu barusan saya mendapat serangan. Hanya kebenaran yang bisa melepaskan saya. Saya tadi sampaikan saya tutup kamera. Gimana saudara lihat saya batuk-batuk, saya setengah mati. Iya kan?
Tetapi ketika saya mengalami itu, sampai saya berkemenangan, saya harus duduk lagi. Saya harus berkemenangan dan benar-benar Tuhan perlihatkan semua itu kembali. Kenapa dari awal Tuhan ada perlihatkan semua yang nggak bagus, yang nggak benar semuanya itu semuanya Tuhan itu. Jadi semua itu masuk ke dalam sumur kekal, sumur kegelapan, ya, ditutup sama Tuhan. Berarti kita berkemenangan. Nah, kita anak-anak Tuhan. Kalau kita biasa-biasa aja nggak ada keinginan, nggak ada kerinduan untuk supaya bisa melekat sama Tuhan, untuk bisa menerima Yesus di rumahmu, untuk bisa menerima Yesus ada dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka kita nggak selamat. Tapi kalau kita bisa, kita akan selamat. Bahkan kita adalah ahli waris surga, ya, yang luar biasa. Mari saudara, ya. Mungkin saya nggak ini saya nggak ngajak Anda yang melucu, enggak. Tetapi karena Tuhan itu mau, kita semuanya itu harus dalam kebenaran. Karena ini adalah masa-masa terakhir. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan kita. Bukan menyelamatkan kita sampai di surga kekal. Bukan di dunia ini aja. Kalau kita benar, ketika ada serangan melanda, ketika ada serangan ditujukan kepada kita, tetapi ketika kita terus ada dalam kebenaran Tuhan, kita menang. Dan saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Kenapa saya undang Pak Moses tadi untuk berdoa? Karena saya tahu beliau dipakai Tuhan, mempunyai kuasa dan otoritas untuk melepaskan, untuk mengusir semua setan. Iya. Dan hari ini mari Bapak, Ibu, Anda semua bisa dipakai Tuhan. Sama. Seperti Tuhan pakai saya, pakai Gembala, Pak Moses, pakai Pak Wilson, pakai Ibu kita yang Ibu Febel, Nini Nganjuk, dan semua, Ibu Dorcas dan semuanya. Oleh sebab itu mari melekat, jangan cuma datang lihat, dengar pergi, datang lihat, dengar pergi. Kita nggak pernah maju, kita tetap jadi jemaat yang duduk manis, yang melakukan tugas kita terus sampai tua, nggak ada perubahan. Jangan, tapi saya mau ada perubahan dalam hidup Anda. Ya, kalau Anda melekat sama Tuhan, semuanya tiba-tiba Tuhan akan berikan yang terbaik. Tiba-tiba berkat itu datang sendiri. Tiba-tiba Tuhan angkat tinggikan Anda. Tiba-tiba Tuhan pertemukan. Ya, mari. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Dan saya mau semua hari ini seperti Sakeus yang luar biasa. Yang membuat hati Tuhan senang. Yang mau Tuhan memberikan keselamatan dan ahli waris surga, ya, keturunan Abraham. Ketika Anda seperti keturunan Abraham, Anda lihat Abraham itu kerja apapun, dimanapun, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, berhasil. Bahkan melalui Abraham juga janji Tuhan terjadi, tergenapi sampai hari ini. Dan kita kalau berdoa, tutup doa berkat, ya toh, berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah dalam hidupmu. Kalau kita tidak mengalami perubahan, bagaimana mungkin berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah dalam hidupmu? Tidak mungkin. Tetapi hari ini mari, Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan mau ada perubahan terjadi dalam hidup kita semuanya. Ya, mari Bapak Ibu, saya kalau ngomong lama-lama, saudara ngantuk. Ya, saya nggak mau ngomong lama-lama, tapi Anda menyimak dan Anda menyimpan dalam hati dan Anda melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin kuat, kokoh, gagah perkasa. Ya, dan tidak tergoyahkan. Ya, mari saya undang Ibu Gembala Nini Feba Nini yang berdoa. Iya, mana sekarang? Ibu Gembala Feba Nini ada di tempat? Iya, mana sekarang?
Ialah manis segera manis. Ialah manis segera manis. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kali kita datang sama Tuhan, kita merasakan kesejukan, kita merasa ketenangan, karena kita yakin Tuhan sedang melawat kita. Kita membuka hati kita, pikiran, supaya firman itu masuk di dalam hati kita. Firman menjadi pribadi yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita butuh Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Jangan hanya mencari berkat dan berkatnya, tetapi carilah pribadi Kristus. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersujud di hadapan hadirat Tuhan. Membawa hidup dan hati kami siap untuk diberkati dengan berkat-berkat permanen dalam kehidupan kami. Yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang tidak akan bisa tergantikan oleh apapun. Tuhan, terima kasih bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan. Itu merupakan kerinduan kami bersama Tuhan. Ampuni kalau kami sudah berbuat kesalahan dan dosa. Ampuni kami kalau sudah berpikir yang bodoh dan tidak bijaksana. Pakai kami Tuhan seperti Sakius. Siapakah Sakius? Semua orang tahu. Latar belakang Sakius adalah pribadi yang jahat, memeras orang lain. Haleluya. Tetapi saat dia membuka hati, Yesus masuk di dalam hidupnya. Tuhan ubahkan. Tuhan bentuk begitu ajaibnya. Haleluya. Sehingga dia boleh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan, biar kami tidak diam, tetapi kami mau Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk diubah, dibentuk. Tetapi berikan kami kekuatan, kemampuan. Tambahkan kami hikmat, akal, budi, dan bijaksana. Supaya kami memiliki dan memahami. Haleluya, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Tetapi kami menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Karena kami punya Bapa yang luar biasa. Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan ini. Tuhan, hidup kami hanya mengandalkan Engkau. Percaya kepadamu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, Engkau tolong kami. Biar kami tidak sekedar mendengar firman Tuhan. Setiap kali kami ibadah, kami mendengarkan firman Tuhan. Setiap kali kami kebaktian, kami mendengarkan segala nasihat firman Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau mau agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah Tuhan sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dengan uraian-uraian yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan tolong kami. Karena hidup kami hanya karena Tuhan saja. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak berkuasa atas diri kami sendiri, melainkan Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami manusia ini. Tuhan, tolong kami jamah setiap pribadi lepas pribadi yang sempat mendengar firman Tuhan. Oh, biarlah mereka benar-benar diubahkan dan mereka siap untuk dibentuk. Haleluya. Walaupun tidak mungkin semudah itu kami lakukan. Tetapi kami percaya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara besar. Bersama Yesus kami mengalami mujizat dan keajaiban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sandang pangan papan itu pun juga dicari oleh dunia ini. Oleh orang-orang di luar Tuhan. Jangan kami seperti mereka. Kami beda seperti mereka Tuhan. Kami harus mencari kerajaan surga serta kebenarannya.
maka segala sesuatunya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Cik Lingling, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan, Engkau tolong. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan Zoom Grace Ministry pada malam hari ini terus berlangsung sampai hari ini. Tuhan, semua adalah kekuatan doa kami bersama untuk mengundang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Walaupun ada serangan iblis, roh jahat, kuasa kegelapan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka Tuhan kuasa-Mu lebih dahsyat. Maka kami memakai nama Tuhan yang berkuasa itu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis, roh jahat dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami satukan hati Tuhan, kami berdoa mendukung pelayanan ibadah Zoom Grace Ministry, baik ibadah onset, baik ibadah Tuhan, haleluya, pelayanan hamba-Mu di luar kota, Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, hamba-Mu mendapatkan covering Tuhan dengan kuasa otoritas surga, dengan kekuatan supranatural Tuhan, ekstra kekuatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu tetap tegar Tuhan dalam menghadapi serangan-serangan apapun, sehingga hamba-Mu dimenangkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu, Engkau memberkati keluarganya, anak cucu mantunya, berkati semua pergumulannya. Kami bawa dalam doa persiapan Natal pada tanggal 6 Desember. Tuhan, kami selalu berdoa, mendukung doa agar semua sponsor, donatur, Tuhan, semua panitia Natal yang Tuhan terlibat di dalam ibadah dan perayaan Natal nanti, Tuhan pakai kami semuanya kerjasama yang baik. Tuhan kasih hikmat, akal budi dan bijaksana, sehingga Natal di tahun 2024 sukses bukan karena seseorang, tetapi karena kuasa Tuhan yang hadir memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk melayani pada hari Natal nanti. Tuhan, Engkau mau tolong. Baksos yang sedang dipersiapkan, Tuhan juga memberkati sehingga limpah berkat Tuhan untuk membantu mensupport pribadi-pribadi yang mengalami kebutuhan dan keperluan. Biarlah lewat hamba-Mu Cik Lingling, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dipelihara Tuhan, mereka diberikan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan, co-host sampai hari ini tetap setia kepadamu, bukan karena kekuatan mereka, Tuhan, bukan karena jasa mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan pakai hamba-Mu David bersama Sylvia istrinya. Engkau juga akan berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, Tuhan, berkati pernikahannya, berkati anak-anaknya. Demikian juga kami berdoa untuk Julius, Stasia, Tuhan pakai mereka, yang mana Tuhan mereka dengan sukacita melayani pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupannya apapun pergumulan mereka. Tuhan selalu tolong, baik keluarganya, Tuhan masa depannya, juga kami serahkan pekerjaannya. Tuhan tolong semua jemaat Zoom yang hadir malam hari ini, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan, yang hidupnya kurang berkenan kepada Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan sucikan agar mereka mendapatkan perkenanan Tuhan kembali. Terima kasih untuk mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Juga anak-anak pelajar, baik yang kuliah, yang sekolah, diberikan hikmat, akal budi dan kepintaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kepada-Mu. Sebentar hamba-Mu akan lanjutkan pelayanan sampai pada selesainya nanti. Tuhan memberikan ekstra kekuatan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan izinkan kami angkat tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, melimpahkan damai, sejahtera, ketenangan, kenikmatan,
masa depan yang penuh pengharapan dan keselamatan Tuhan berikan kepada kita sekalian dari malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Fibanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Menjadi Tuhan. Ya, amin. Sama-sama Cik Ling, Tuhan berkati juga. Semangat, sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Oh iya, sekalian pengumuman nanti tanggal 17 Agustus ya, hari Sabtu. Zoom-nya tetap berjalan seperti biasa. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara jangan kesusu ya. Udah dengar pesan Tuhan lalu mengundurkan diri. Jangan, karena hari Sabtu itu saya mengundang pembicara dari Malaysia yang profetik ya. Beliau juga bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Sekali-sekali Anda mendapat pesan Tuhan dari luar ya. Jadi bersabar. Ajak teman-teman saudara supaya mereka hari Sabtu boleh bergabung dalam acara ini. Ada yang dipercayakan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Ya, Lemai. Ya, silakan Ibu Lindiawati Sutikno. Ya, dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan juga di Galatia 5 ayat 17, 18, 20 sampai 25. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, coba memecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Jadi setiap hari kita itu harus membangun hubungan intim dengan Tuhan ya. Kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan supaya
Tuhan nolong kita ya dalam segala aspek hidup kita, dan juga kita tidak boleh hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Kita baiklah, kita itu minta Roh Kudus selalu memimpin hidup kita, dan Roh Kudus selalu mengarahkan kita kemana kita melangkah. Itu kita minta pimpinan Roh Kudus setiap hari, karena pada waktu Tuhan Yesus yang naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Ini kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus hidup melalui Roh ya, tiap harinya. Sekian, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya, puji Tuhan. Ibu Lindiawati Sutikno yang sudah mulai diberikan ayat-ayat firman Tuhan, dan biarlah semakin melekat, semakin masuk ke dalam Tuhan, supaya Tuhan semakin memakai Ibu Lindiawati Sutikno semakin luar biasa. Ya, semangat maju terus dan semakin lancar. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan, pesan Tuhan? Kalau ada bisa disampaikan, ada? Iya, kalau nggak ada, kita akan lanjut. Sebelum lanjut, Bapak Ibu saya juga akan sampaikan rencana Natal tanggal 6 Desember. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu, nih, ini ada proposalnya, yang mau menjadi sponsor, pasang iklan, usaha pekerjaan Bapak Ibu, yang bisa dilihat oleh banyak orang, ya. Dan di situ ada tertera iklan-iklannya, sponsornya ada diamond sponsor, ada platinum, ya. Diamond sponsor adalah cover depan dan belakang. Yang platinum sponsor adalah cover dalam tapi bagian depan, ya, dan belakang yang paling depan itu. Gold sponsor adalah sponsor lembar demi lembar, tidak mahal, ya, satu halaman 4 juta, mendapatkan pemasangan logo iklan di buku agenda dan souvenir satu halaman, mendapatkan kursi tempat duduk untuk 6 orang. Dan untuk titanium sponsor, pasang iklan setengah halaman, mendapat kursi 4 orang. Silver sponsor 1 juta, pemasangan logo iklan agenda 1/4 halaman, dan mendapatkan tempat untuk 2 orang, ya. Atau partisipasi Anda berupa sembako, beras, gula, dan lain-lain yang akan kita salurkan kepada panti asuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bagi Anda yang mau sponsor iklan, Anda bisa memberikan desainnya kepada saya untuk ditata, ya. Karena kalau sudah mepet tanggalnya itu nanti nggak keburu. Jadi ini udah cepat ya, Agustus, udah sebentar lagi September, Oktober. November semua harus sudah selesai. Karena kalau enggak nanti ya jadinya nggak bagus. Kenapa saya mulai awal Oktober, saya mulai awal Agustus? Karena Anda harus menyiapkan desain kan. Ini adalah desainnya River Academy Sekolah Kecantikan, ya, sekolah rambut dan make up kecantikan. Inilah cover depan yang paling mahal dan belakang. Nah, ini yang dalam bagian depan. Yang titanium mungkin ya. Nah, ini juga seorang anak Tuhan yang ada bengkelnya.
Ini contoh-contoh, jadi Anda harus menyiapkan desainnya. Dan ini adalah perumahan ya yang ada di Temanggung, juga sponsor dari anak Tuhan yang ikut di Zoom kita. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mau beli rumah di daerah Temanggung, murah rumahnya, subsidi pemerintah. Ada kafenya juga, murah rumahnya cuma 100 juta lebih. Ya. Ada kafenya dan juga ada melayani klinik ini. Ya. Dan ini bakwan Dempo yang terkenal di Surabaya. Ya, ini restoran Halo Surabaya, masakan Indonesia di Surabaya yang juga sebagai sponsor kita. Dan ini juga tisu ya, Soft Haven ini tisu juga dari anak Tuhan yang ada di tempat kita. Ini ada pabrik makanan ya, camilan Dabung, kuping gajah. Dan ini PT Karunia Jaya Steel yang berdagang besi beton. Kalau Anda membutuhkan bisa menghubungi di tempat ini. Nah, ini PT Putra Luki Jaya. Kalau Anda punya muatan barang, ini ada ekspedisi yang bisa antar kirim barang Anda. Juga punya anak Tuhan di Zoom ini. Ini dari Gereja Betani yang juga ikut sponsor. Lalu beliau punya talenta elektronik, toko elektronik, ya. Dan ini Odelana juga milik anak Tuhan yang ada di Zoom kita, yang juga sponsor. Bersipol ini pembersih lantai, pembersih piring, sabun cuci tangan wangi, ya juga sponsor. Ini juga anak Tuhan yang ikut Zoom kita dan onsite kita. Ibu Gembala yang buat minuman, ya. Ini juga sponsor properti, ya. Dan ini ya macam-macam bengkel las, ya. Tahu poh kalau Anda daripada jauh-jauh beli di Kediri, di Surabaya ada, ya. Ada cabangnya. Juga anak Tuhan yang ada di Zoom kita. Ya, ini semua ada ini. Semua ada di tempat kita, ya, anak Tuhan. Dan ini juga ada bengkel. Bengkel Sekar Jaya Abadi. Bagi Anda yang membutuhkan ganti oli, ya tune up, yang di daerah Bali, bisa ke tempat ini, ya, adalah milik Bapak Daniel Winarto. Anda bisa mampir ke tempat ini, yang ada di Bali, ya. Dan ini adalah kue-kue buatan ibu kita yang ada di Zoom ini. Kuenya enak, beliau selalu setia hadir di Zoom kita. Ya, Bapak Ibu kalau perlu bisa beli di tempat beliau, makanannya enak, terjamin mutunya. Ya. Dan ini Grace Ministry, jadwal ibadah kita. Ini menara doa Grace Ministry, ya. Ada di Ruko Norwest. Menara doa. Nah, ini waktu ibadah onsite kita yang di Max One. Ini waktu kita baksos, ya. Ini yang di Kembang Kuning, dekat makam. Kita berbagi kasih. Ini yang ada di mana nih? Banyak sih. Yang ada di dekat sini, mungkin Surabaya Barat ini.
Yang itu di Kemang Kuning, ini di Panti Werda, ya, orang tua-tua di daerah Keputih. Ini Hotel Max One, tempat kita onsite. Dan ini sponsor kita dari Bank Mayapada, ya. Beliau juga setia dari awal sampai sekarang, selalu sponsor, ya. 6 tahun berturut-turut dan tahun ini adalah tahun ke-7. Dan saya percaya mungkin Bapak Ibu ingin coba-coba ya, jangan ragu. Bank Mayapada itu, beliau kenal saya waktu beliau masih biasa-biasa. Tetapi ketika beliau selalu melekat sama Tuhan, ada pesan-pesan Tuhan, dan beliau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada perubahan, ada peningkatan terus naik dan naik dan naik terus sampai hari ini naik pada kedudukan yang paling tinggi. Dan beliau memegang cabang di 2 tempat yang paling tinggi. Yang laki di tempat yang satu, yang perempuan di tempat yang satu. Ya, dan beliau selalu ambil bagian, kalau ada baksos beliau juga tidak ketinggalan. Saudara, dan beliau memang diberkati Tuhan luar biasa. Ya, dari yang biasa-biasa sampai hari ini tetap luar biasa, dan beliau selalu hadir. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mau sponsor, bisa hubungin saya, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Sekali lagi, ada yang dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan,